Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan video yang kedua untuk koreksi tugas APSI-nya. Ini yang pertama punyanya Kristuti. Sebentar. Saya tidak akan koreksi yang di sini ya. Di bagian login ini nanti silahkan Kristuti dan teman-teman yang lain cek video yang pertama. Saya akan coba melanjutkan dari koreksian yang pertama. Sedikit mungkin nanti tolong misal Kristuti di sini ini ya. Pertama gambarnya terlalu kecil, agak sulit nanti saya untuk koreksinya. Kedua, tolong lihat yang punya Tiara, contoh bagus di sana. Jadi setiap slide ini, maaf maksudnya setiap gambar itu merepresentasikan suatu transaksi tertentu. Jadi misal di sini ini adalah tampilan login ya, tampilan halaman login. Kemudian nanti yang di sini ini ketika ketika user menginputkan username dan password begitu. Jadi ada caption-nya. Tolong ya. Jadi pertama gambarnya jangan terlalu kecil. Saya rasa satu slide berisi 2 atau 1, jangan 3 ya. 3 ini terlalu kecil. Ya, ada caption-nya, gambarnya jangan terlalu kecil. Ini juga ini ketika ada notifikasi begitu ya. Baik, nah saya mulai dari sini. Pada Kristuti di sini ya, ada DAD lapor meter. Ups. DAD lapor meter ini miliknya pelanggan ya. Yang pertama koreksiannya shape di pelanggan, oke, ini saya anggap dari bentuk elips ya. Kemudian nomor ya, Kristuti dan teman-teman yang lain karena menunjukkan urut-urutan aliran data itu perlu ada. Kita lihat di sini. Yang pertama klik button lapor meter mandiri. Berarti nanti setelah halaman sukses login, jadi homepage-nya pelanggan setelah login, itu nanti ada menu, mungkin kumpulan menu, dan di dalam kumpulan menu itu ada satu menu, menunya ini nanti terdiri dari button ya, jadi perlu disesuaikan juga pola pikirnya. Ada kumpulan menu, menunya itu terdiri dari button-button. Button yang pertama itu adalah lapor meter mandiri, nama menunya. Nanti kita lihat di UI-nya. Terus setelah ini diklik, menampilkan halaman lapor meter. Respon dari sistemnya menampilkan halaman lapor meter. Pelanggan melanjutkan dengan mengisi nomor KWH, mengupload foto. Ya, nanti di sini ada koreksi sedikit ya. Kemudian klik button selesai. Ya, nanti juga di sini ada sedikit koreksi. Responnya nanti menampilkan notifikasi. Notifikasi seperti apa? Kita lihat sekarang UI-nya. Selamat datang Kristuti. Baik, ya konsisten ini ya. Jadi ada kumpulan menu. Yang pertama di sini saya agak kurang bisa melihat ini. Tapi sepertinya ini adalah karena ditunjuk. Sepertinya lapor meter mandiri. Ini sepertinya bayar tagihan. Ini cek tagihan. Oke. Saya berbicara dari keilmuan user interface ya. Jadi interaksi manusia dan komputer biasanya urut-urutan menu, ini wawasan saja ya, tambahan wawasan bagi kalian. Urut-urutan menu itu juga perlu dipertimbangkan ya. Kalau kita melihat dari 3 menu ini, menu yang paling awal apa? Biasanya dengan melihat 3 menu ini, maka
saya memilih menu yang paling pertama adalah cek tagihan dan pemakaian dulu, ya. Jadi di sini ada riwayat pemakaian dan juga cek tagihan. Baru menu yang kedua adalah lapor meter. Terakhir menunya adalah bayar mandiri. Ya, ini tambahan wawasan saja ya. Jadi urut-urutan itu juga penting, teman-teman. Ya. Baik, setelah lapor meter diklik, maka akan ada tampilan baru. Tampilan menu dari lapor meter. Responnya dari sistem ya. Nah, kemudian ya harusnya ini setelah klik lapor, maka Kristuti di sini caption-nya bilang dulu bahwa respon sistem adalah menampilkan layar lapor meter mandiri ya. Baru kemudian kan tadi di sini yang ketiga ya, baru yang ketiga itu pelanggan mengisikan nomor KWH dan upload. Menurut saya ada yang kurang. Agar database sistem itu terisi secara langsung, menurut saya jangan hanya upload foto stand meter, tetapi juga menginputkan posisi meter. Apa ya namanya? Iya, posisi meter ya. Posisi meternya berapa kWh begitu. Posisi meter terakhir. Jadi inputannya harusnya ditambah lagi nomor KWH, ditambah input angka KWH terakhir, kemudian upload foto. Harusnya 3 menurut saya. Kenapa? Karena nomor KWH dan input angka KWH itu nanti akan langsung mengisi ke database. Nah, kemudian nanti di sisi lain admin itu tugasnya adalah verifikasi mencocokkan antara angka yang diinput dengan foto. Apakah sesuai? Ya, begitu ya. Jadi menurut saya ini kurang satu. Oke. Saya kembali lagi dulu ke DAD-nya. Ini ditambah ya, disesuaikan. Nomor KWH, input KWH terakhir, upload foto. Kemudian nanti tampilkan notifikasi. Saya pengen lihat notifikasinya. Lapor meter mandiri. Mungkin kalau ketika notifikasi begini jangan selamat datang lagi ya. Tapi mungkin nama saja. Tapi kalau di awal nggak apa-apa selamat datang. Ketika notifikasi nama saja, lapor meter mandiri berhasil. Saya sedikit menambahkan juga mungkin ada kata-kata akan diverifikasi oleh petugas. Ya, karena lapor meter mandiri ini kan tidak serta-merta langsung diterima oleh petugas, tapi akan diverifikasi terlebih dahulu. Begitu ya. Terus yang kedua kritikannya harusnya ini jangan dulu ada, ya ini jangan dulu ada, verifikasi saja, kemudian ada tombol kembali. Nah, ketika tombol kembali itu diklik, baru nanti kembali ke halaman awal yang di sini. Ya, Kristuti dan teman-teman, DAD lapor meter mandiri, berikutnya DAD riwayat tagihan. Nah, harusnya ini dulu ya. Sebelum DAD lapor meter mandiri, kita lihat DAD-nya kembali kurang nomor ya. Kemudian kita baca, klik button riwayat, oke, ini menu, klik menu, kemudian responnya adalah menampilkan halaman riwayat, kemudian pelanggan klik pada tab view riwayat tagihan. Nah, untuk apa? Ini satu-satu. Klik tab riwayat tagihan untuk melihat riwayat, klik. Kok sama? Oh, mungkin diperbaiki saja. Jadi yang pertama mungkin tab menunya itu ada 2, tagihan terakhir dan riwayat pemakaian, ya.
Jangan pakai view juga. Jadi klik tab tagihan terakhir untuk melihat eh, besaran tagihan yang bulan terakhir, kemudian klik tab riwayat pemakaian untuk melihat riwayat pemakaian dan pembayaran meteran, ya. Responnya nanti menampilkan seperti ini. Ini menurut saya belum selesai DAD-nya, ya Kristuti, karena harusnya sampai namanya DAD riwayat tagihan, atau ini nanti dibagi dua, ya, antara riwayat tagihan dan juga pemakaian, riwayat pemakaian dipecah dua DAD-nya. Artinya nanti sampai muncul tagihannya dan sampai muncul pemakaiannya. Ini belum selesai DAD-nya, ya, Kristuti dan juga teman-teman yang lain. Baik, klik riwayat. Nah, ini kan ada dua ya. Ini tagihan terakhir. Oh, dibuat seperti ini, ada lunas, lunas, lunas. Boleh, berarti nanti silahkan disesuaikan menunya ya. Silahkan disesuaikan. Berarti yang terakhir mana? Nah, yang terakhir harusnya ini yang paling atas. Itu belum lunas, tapi tergantung juga dari bulan ya, bulan pengaksesan. Nah, perlu dipikirkan juga apakah perlu ada selection waktu ya. Kalau di riwayat pemakaian harusnya itu nanti ada selection waktu. Riwayat pemakaian. Oh, dalam bentuk grafik. Rupiah KWH. Ya, ide yang menarik ini. Boleh seperti ini, boleh. Tidak masalah. Mungkin juga Kristuti menggunakan strategi ini agar tidak terlalu banyak tampilan ya. Seperti yang tadi saya bilang ada selection waktu. Mungkin di sini Kristuti tampilkan saja misalkan 5 bulan terakhir. Ini berapa? 6 bulan terakhir. Tanpa perlu ada pilihan waktu, boleh-boleh saja sih. Ya, boleh-boleh saja. Ini bisa Kristuti. Ya, berarti kalau tampilannya seperti ini, saya merevisi pernyataan bahwa di DAD ini belum selesai. Cuman nanti di sini perlu ada keterangan bahwa memang sudah ditampilkan ya tagihan dan riwayat pemakaiannya itu. Sebutkan misalkan dalam 6 bulan terakhir ya. Oke, ini strategi yang bagus dari Kristuti. Ya. Sudah bagus ini ya. Sampai sini dulu untuk yang Kristuti, saya lanjutkan ke ini punya Sari. Baik. Sari ini di sini posisinya menampilkan UI untuk admin ya. Verifikasi lapor meter. Tetapi saya melihat DAD-nya belum ada. Nah, DAD terakhir itu ada di login. DAD yang ini verifikasi lapor meter pelanggan itu belum ada DAD-nya. Kemudian lagi yang saya koreksi dari Sari, estetika mungkin ya. Ini tulisan selamat datang ini kalah sama background-nya, kurang kontras. Estetika memang, tetapi dalam ilmu UI, estetika itu sangat penting ya. Kemudian lagi saya coba naik dulu ke atas, melihat ke daftar transaksinya. Nah, daftar transaksi dari admin itu hanya ada satu. Setelah login ya, setelah login itu hanya ada satu. Verifikasi laporan meter pelanggan. Maka karena di sini tidak ada DAD-nya, maka saya bilangnya ini nanti setelah sukses login,
ini klik kembali nanti mau kemana ini? Ya, sekali lagi karena tidak ada DAD-nya maka saya tidak bisa menebak. Ada tombol kembali, fungsinya mau kembali kemana? Dilihat di daftar transaksi hanya ada satu menu tunggal. Artinya menurut saya tombol kembali ini tidak ada fungsinya. Oleh karena itu, menurut saya juga, maka tombol ini sebaiknya dihilangkan saja, langsung ke tombol keluar. Ya, Sari dan teman-teman yang lain. Saya pindah ke Satria, DAD riwayat dan tagihan pelanggan sama nomor tidak ada ya. Di sini kita coba baca aliran datanya, klik menu, riwayat, pemakaian, dan tagihan, respon dari sistem, shape-nya ya. Shape-nya ini belum sesuai ya. Oke, saya ulangi, responnya adalah menampilkan halaman data riwayat, baik. Ini input ya, keliru ketik mungkin, input bulan pemakaian, klik cari. Menampilkan rincian riwayat, baik. Saya perlu bolak-balik untuk mengkoreksi antara DAD dengan UI, maka UI-nya belum ada ya? Oh ya, oke. Berarti saya belum bisa koreksi. Mungkin juga bisa bisa lihat dari punya Kristuti. Tapi karena ini sudah ditulis ada bulan pemakaian, jangan meniru Kristuti di sini ya. Ini punyanya siapa ya? Oh, punyanya Satria. Jangan meniru plek punya Kristuti ya, Satria. Silahkan dilanjutkan bahwa di punyamu ini itu ada selection bulan pemakaian. Ya, teruskan. Saya nanti pengen melihat UI-nya. Dan ini punyanya Vero. Oke, kita lihat. Ini ada deskripsi transaksi. Ada 3 ya, customer, pegawai, dan petugas lapangan. Saya tidak akan membahas DAD login-nya, tetapi sama seperti Kristuti, mungkin jangan terlalu kecil. Hanya saja di sini sudah bagus ada caption-nya. Ada caption untuk setiap gambar, tapi jangan terlalu kecil ya. Nah ini yang untuk pegawai ini ada tuh kan. Saya tidak bisa melihatnya, ada laporan, ada pengaduan. Di pegawai itu ada laporan, ada pengaduan. Saya kembali ke daftar transaksi. Pegawai, login, verifikasi. Nah, ini hanya verifikasi lapor meter saja, tidak ada yang terkait pengaduan ya. Tadi betul kan admin ya? Jadi tolong disesuaikan antara deskripsi transaksi dengan UI. Ini kan setelah sukses login, nah nanti ini menu ini itu kurang sesuai dengan daftar transaksi. Ya. Oh, di sini kok ada DAD login lagi ya? Padahal di atas ini sudah ada DAD login. Ini login untuk petugas lapangan. Ini login untuk pegawai. Pegawai ini maksudnya petugas lapangan. Nanti tolong disempurnakan, dikasih captionnya, ini DAD login untuk siapa, UI login untuk siapa, karena kalau berbeda kategori, misalkan antara pegawai, petugas lapangan, dengan customer, itu kan berbeda kategori. Setelah selesai loginnya, mungkin ketika loginnya tampilannya sama, tetapi ketika setelah selesai loginnya, tampilannya kan akan berbeda.
maka perlu disesuaikan ya. Judul di sininya perlu disesuaikan agar saya ketika mengkoreksi tidak bingung. Begitu ya Veronica dan juga teman-teman. Ini petugas lapangan, DAD login petugas lapangan, baik. Nah, di sini jangan UI login, jangan DAD login lagi. Bagi saya oke, ini ada, tapi di sini juga ditambahkan petugas lapangan, petugas lapangan. Ini petugas lapangan, login, ya, petugas lapangan. Di sini tetap pegawai dan tampilannya tetap sama. Nah, nanti tolong dicek ya, Veronica ya, apakah ini salah kopas atau memang belum selesai ya. Ya, baru sebatas login ya di sini. Jadi saya tidak bisa lanjut. Teman-teman sampai di sini dulu. Berarti di sini yang bisa tadi saya sampaikan berdasarkan hasil pekerjaan Kristuti yang sudah cukup melangkah lebih jauh daripada teman-teman yang lain. Ya, silahkan nanti dicek. Intinya adalah ada konsistensi dari DAD ke UI. Kemudian juga ada konsistensi dari daftar transaksi, ya, daftar transaksi pada setiap user. Ini ada konsistensi dari daftar transaksi pada setiap user, kemudian dikaitkan dengan DAD, aliran datanya itu konsisten dengan UI-nya juga. Ya, saya rasa kalian bisa memahaminya. Nah, mudah-mudahan nanti hasil pekerjaan kalian juga bisa semakin baik dengan adanya video ini. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.